Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Mega Jatayu, mahasiswa STL Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Angkatan 40. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen yang ditulis oleh Kenneth C. Louden edisi ke-12 tahun 2012. Sesuai dengan tugas yang diberikan, kami akan mempresentasikan halaman 548 tentang bagaimana alur skor struktur DST terhadap pengaplikasiannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu Scrum. Di sini yang akan kami bahas. Scrum ialah piranti perangkat lunak yang akan dikembangkan oleh suatu perusahaan DST untuk menjadi sebuah software yang lebih maju, lebih canggih dan paperless atau mengurangi produk kertas. Perusahaan ini terletak di Kansas City di belahan Amerika Serikat. Kemudian pada saat pengoperasian Scrum, perusahaan DST ini akan berkolaborasi dengan ALM. Pada saat pengoperasian tersebut, beberapa keunggulan oleh Scrum ialah mengandalkan organisasi diri lintas fungsi tim yang didukung oleh Scrum Master. Apa sih itu Scrum Master? Scrum Master ialah menjadi pusat training bagi customer, bisnis, ataupun yang pengguna produk Scrum nantinya yang akan dilatih oleh Scrum Master tersebut. Jadi Scrum Master ini sudah ahlinya untuk mempraktekkan bagaimana teknologi Scrum ini yang akan digunakan. Perusahaan DST menyebut perangkat Scrum adalah yang lebih maju dari perangkat-perangkat sebelumnya. Walaupun ada beberapa kendala, tetapi dalam mengembangkan Scrum sendiri, perusahaan DST berhasil mengembangkan Scrum tersebut, sehingga banyak perusahaan-perusahaan dari luar sana untuk menggunakan teknologi Scrum sendiri. Pada saat ini kami akan menjelaskan apa yang jadi case studi kami sesuai dengan buku Kenneth C. Louden Sistem Informasi Manajemen. Next slide. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja permasalahan yang dialami perusahaan DST dengan pengembangan perangkat sistem lunak lama? Masalah yang tersebut ini adalah masalah lingkungan, yaitu proses melambatnya dan kurangnya standarisasi yang digunakan DST dalam mencegah mengembangkan oleh Scrum. Kolaborasi dengan ALM ini akan menyatukan beberapa sistem yang digunakan DST dan ALM untuk pengembangan software Scrum tersebut, sehingga terjadilah pengurangan limbah lingkungan tersebut. Apabila DST dan ALM sendiri tidak saling berkolaborasi, maka sistem tersebut akan sangat merepotkan, terutama di bagian lingkungan atau limbah lingkungan tersebut sendiri, sehingga DST dan ALM akan memperoleh hasil yang kurang maksimal dan akhirnya mereka berani berkolaborasi. Next. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan Scrum membantu memecahkan sebagian masalah tersebut? Kedua belah perusahaan antara ALM dan DST sendiri membentuk sebuah tim yang mengevaluasi proyek lingkungan pengembangan teknologi Scrum. Apabila tidak ada tim itu sendiri, maka proyek pengembangan Scrum yang dilaksanakan oleh DST dan ALM akan menuai kontroversi terhadap lingkungannya, sehingga pengembangan Scrum sendiri tidak berjalan dengan maksimal. Next. Lalu pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga dari case study ini ialah apa yang dilakukan DST agar dapat dilakukan untuk penggunaan Scrum yang efektif, yaitu bagaimana mencari kesederhanaan program Scrum sendiri, dimana yang dalam pengembangan ini ada beberapa kondisi yang merumitkan, dan mencari alternatif yang murah untuk dikembangkan sehingga proyek tersebut ramah lingkungan dan tidak memberikan polusi yang begitu banyak terhadap aspek lingkungannya. Ya, demikian case studi yang ada pada buku ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan Mission in Action yang ada pada pembahasan pengembangan Scrum ini sendiri. Kemudian pada sesi Mission in Action pada pembahasan saat ini adalah apa kelebihan dan kekurangan Scrum tersebut, software aplikasi Scrum. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan aplikasi Scrum tersebut.
Bagaimana Scrum ini membolehkan perusahaan di mana persyaratan bisnis sulit untuk diukur menjadi yang lebih mudah dikembangkan, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah Scrum merupakan sebuah metode yang mudah dikontrol, yang mana peningkatan pekerjaan yang dapat setiap periode dapat memudahkan sistem aplikasi pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah mudahnya untuk mengirimkan produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Itu adalah 3 di antara keunggulan teknik Scrum sendiri. Lalu bagaimana kekurangannya? Kekurangan pada teknik Scrum ialah perkiraan biaya proses yang besar dan tidak akurat. Bagaimana besar dan tidak akurat ini akan mempengaruhi dengan waktu pengerjaan teknologi aplikasi Scrum sendiri. Jika anggota yang tidak berkomitmen, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan tidak akan jalan, yang mengakibatkan pada dibatalkannya sebuah proyek. Lalu jika proyek penggunaan Scrum ini tidak diisi tim-tim yang solid, tim-tim yang belum berpengalaman, bahkan tidak berpengalaman, maka pengerjaan Scrum pun akan terlambat. Jadi teknologi ini benar-benar dikerjakan sesuai dengan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, dan tentu pada saat transisi untuk dari orang yang belum bisa menjadi orang yang tidak bisa sendiri diperlukan waktu yang mungkin tidak terlalu sebentar dan membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi program Scrum sendiri benar-benar dimatangkan untuk pengolahan paperless atau mengurangi kertas dan untuk memajukan teknologi yang sebelumnya. Next, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan Scrum dengan metodologi-nya? Scrum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama 3 role atau 3 aturan dasar yang mengembangkan Scrum sendiri. Yang pertama ya product owner. Product owner ialah pemilik dari produk tersebut. Lalu yang kedua adalah Scrum Master. Bagaimana sudah dijelaskan, Scrum Master ialah pelatihan yang digunakan kepada pelanggan atau pengguna yang ingin menggunakan Scrum. Jadi seorang pelanggan atau customer akan dilatihkan penggunaan Scrum ini oleh tim divisi dari Scrum Master. Lalu yang terakhir adalah development team, yaitu bagaimana tim ini untuk pembahasan yang sudah di sebelumnya atau evaluasi terhadap yang 2 metode tadi, yang pertama product owner dan Scrum Master sendiri, sehingga pada metode development team maka tim dari development ini adalah finishing dari customer atau pelanggan yang ingin menggunakan Scrum. Next, kita ke pertanyaan yang terakhir dari Miss in Action. Apa manfaat dari potensialnya aplikasi Scrum itu sendiri? Yaitu pada penggunaan perusahaan yang menggunakan Scrum, mereka akan mendapatkan manfaat, yaitu life cycle yang dalam jangka waktu yang akan panjang bisnis tersebut akan berjalan sesuai kemauan pasar. Jadi produk yang diunggulkan atau software yang akan digunakan maka akan sangat membantu pasar atau target pengoperasian tersebut yang sangat diterima. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan sistem ini, diantaranya Microsoft, Netflix, Google, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian bahwa program aplikasi Scrum sendiri amat sangat bermanfaat yang hingga saat ini kita dapat digunakan sehari-hari untuk pengoperasian di smartphone ataupun di laptop bagi para pengguna yang dalam berkecimpung di media software tersebut. Baik, demikian presentasi singkat kami yang tentang bagaimana pengoperasian Scrum dan aplikasinya sesuai dengan Kenneth C. Loden. Saya Mega Jatayu, saya pamit undur diri apabila mohon maaf jika ada kesalahan yang dapat kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.